Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Nur Putri dengan NIM 10531104620. Sebelumnya kita sudah membahas tentang keterampilan menyimak. Pada video kali ini kita akan membahas tentang keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah sebuah kemampuan berbahasa dalam mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan ide, pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan kepada orang lain sebagai mitra pembicara didasari oleh kepercayaan diri, jujur, benar, dan bertanggung jawab dengan menghilangkan masalah psikologis seperti malu, rendah diri, ketegangan, berat lidah, dan lain-lain. Berbicara merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide, atau gagasan dari pembicara kepada pendengar. Dalam penyampaian informasi secara lisan, seorang pembicara harus mampu menyampaikannya dengan baik dan benar agar informasi tersebut dapat diterima oleh pendengar. Untuk menjadi pembicara baik, pembicara harus mampu menangkap informasi secara kritis dan efektif. Hal ini berkaitan dengan aktivitas menyimak. Apabila pembicara merupakan seorang penyimak yang baik, maka ia mampu menangkap informasi dengan baik. Tujuan keterampilan berbicara. Tujuan berbicara secara umum adalah karena adanya dorongan keinginan untuk menyampaikan pikiran atau gagasan kepada orang lain. Sedangkan tujuan secara khusus ialah mendorong orang untuk lebih bersemangat, mempengaruhi orang lain agar mengikuti atau menerima pendapat atau gagasannya, menyampaikan sesuatu informasi kepada lawan bicara, menyenangkan hati orang lain, memberi kesempatan lawan bicara untuk berpikir dan menilai gagasannya. Pembelajaran dalam melatih keterampilan berbicara harus mampu memberikan kesempatan kepada setiap individu mencapai kemampuan berbicara dengan baik. Menurut Hermawan tahun 2014, tujuan keterampilan berbicara bagi peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemudahan berbicara. Peserta didik harus dilatih untuk mengembangkan keterampilan berbicara agar terlatih kepercayaan diri dalam pengucapannya. Yang kedua, kejelasan. Untuk melatih peserta didik agar dapat berbicara dengan artikulasi yang jelas dan tepat dalam pengucapan. Yang ketiga, bertanggung jawab. Latihan untuk peserta didik agar berbicara dengan baik dan menempatkan pada situasi yang sesuai agar dapat bertanggung jawab. Yang keempat, membentuk pendengar yang kritis. Melatih peserta didik dalam menyimak lawan bicara dan mampu mengoreksi jika ada ucapan yang salah. Yang kelima, membentuk kebiasaan, yaitu membiasakan peserta didik dalam mengucapkan kosakata atau kalimat sederhana secara baik, dan ini juga harus dibantu oleh lingkungan sekolah atau guru. Faktor penilaian keterampilan berbicara. Menurut Arsyad dan Mukti tahun 1988, terdapat dua faktor yang harus diperhatikan oleh pembicara dalam memperoleh keterampilan berbicara dengan efektif dan baik, yaitu faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Adapun penjelasan dari dua faktor penilaian keterampilan berbicara tersebut adalah yang pertama, faktor kebahasaan. Faktor-faktor kebahasaan sebagai penilaian keterampilan berbicara seseorang antara lain adalah ketepatan ucapan, penempatan tekanan, nada, sendi dan durasi yang sesuai, pilihan kata yang tepat, jelas dan bervariasi, dan ketepatan sasaran pembicara. Yang kedua, faktor non-kebahasaan. Faktor non-kebahasaan sebagai penilaian keterampilan berbicara seseorang antara lain adalah sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Pandangan harus diarahkan pada lawan bicara, kesediaan menghargai pendapat orang lain, gerak-gerik dan mimik yang tepat, kenyaringan suara yang pas, kelancaran, relevansi atau penalaran, dan penguasaan topik. Itulah tadi pembahasan tentang keterampilan berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.